Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Amalia Hasna sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Mutia, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Lina Suryani sebagai pemateri kedua. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak kepada sesi yang pertama, yaitu pembacaan materi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, yaitu pengertian metode pendidikan Islam. Metode atau metode secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greka, meta melalui atau melewati, dan bodos jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada salah satu istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Secara umum atau secara luas, pengertian metode atau metodik artinya adalah ilmu mengenai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa tercapai tujuan belajar mengajar. Menurut Herbert Bisno 1968, yang dimaksud metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan secara sama dalam sebuah praktek atau bidang disiplin praktek. Lebih lagi, menurut Hidayat 1990-60, kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud di sini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Sedangkan menurut Max Siporin 1975, yang dimaksud metode adalah sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas nyata. Menurut Muhammad Nur Syam 1989-24, metode secara teknis adalah suatu teknis yang dapat dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur dan suatu teknik untuk mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu. Al-Syaibani mengemukakan bahwa metode pendidikan Islam adalah segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka keharusan-keharusan mata pelajaran yang diajarkan, ciri-ciri perkembangan peserta didiknya, dan suasana alam sekitarnya, serta tujuan membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Jika kata metode tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang, sehingga dapat terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu, metode pendidikan Islam dapat diartikan sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan metode pendidikan Islam. Dalam proses pendidikan Islam, pendidikan yang tepat guna adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Armai Arif mengemukakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pendidikan Islam. Pertama, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didasarkan kepada sejauh mana pengembangan berpikir dapat dikembangkan. Pada pendekatan ini, Al-Quran memberikan konsep secara konkret dan mendalam, terbukti dengan penghargaan Allah kepada manusia yang selalu menggunakan rasio pemikirannya. Kedua, pendekatan induksi, yaitu suatu pendekatan yang penganalisaannya secara ilmiah, bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum yang bersifat umum, atau dengan kata lain, penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah-kaidah khusus. Tujuan pendekatan ini adalah untuk melatih anak agar bisa berpikir ilmiah, membandingkan, menimbang antara bagian-bagian, dan mengambil kesimpulan dan prinsip-prinsip umum. Ketiga, pendekatan deduksi.
yaitu cara berpikir analisa ilmiah yang bergerak dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Keempat, pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan, sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo sapiens dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Bentuk-bentuk pengaplikasian pendekatan ini yang terdapat di dalam Al-Quran, contohnya adalah tolong-menolong antar sesama yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, kemudian persaudaraan antar anggota masyarakat yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kelima, ada pendekatan fungsional. Sesuai dengan pengertiannya, fungsional yaitu dilihat dari segi fungsi. Maka yang dimaksud dengan pendekatan fungsional dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah penyajian materi pendidikan Islam dengan penekanan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada pendekatan emosional. Secara lugawi berarti menyentuh perasaan atau mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat atau membakar gairah anak didiknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Memberikan sentuhan rohani kepada anak didik diyakini sangat besar kontribusinya dalam memicu dan memacu semangat mereka dalam beribadah dan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang macam-macam metode pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, Al-Quran menawarkan berbagai metode pendidikan Islam, yaitu pertama, metode teladan. Metode ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak. Akhlak yang termasuk dalam kawasan afektif yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua, metode kisah-kisah. Kisah atau cerita sebagai suatu metode pendidikan ternyata mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia untuk menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya yang besar terhadap perasaan. Yang ketiga, metode nasihat. Menurut Al-Quran, metode nasihat itu hanya diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan dan nasihat. Itu sasarannya adalah timbulnya kesadaran pada orang yang diberi nasihat agar mau insaf melaksanakan ketentuan hukum atau ajaran yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini digunakan untuk mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Yang kelima, metode hukum dan ganjaran. Metode hukuman ini digunakan dalam pendidikan Islam adalah sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku manusia yang melakukan pelanggaran dan dalam taraf sulit untuk dinasihati. Sementara ganjaran itu diberikan sebagai hadiah atau penghargaan kepada orang yang melakukan kebaikan atau ketaatan atau berprestasi yang baik. Yang keenam, metode ceramah atau khutbah. Metode ceramah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam penyampaian dan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Yang ketujuh, metode diskusi. Metode diskusi digunakan dalam pendidikan Islam untuk mendidik dan mengajarkan manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Yang kedelapan, metode lainnya. Metode lainnya yaitu metode perintah dan larangan, metode pemberian suasana, metode secara kelompok, metode instruksi, metode bimbingan dan penyuluhan, metode perumpamaan, metode taubat dan ampunan, dan metode penyajian. Sementara menurut Ahmad Tafsir memaparkan satu metode untuk membuat peserta didik cepat menjadi manusia yang taat beragama, yaitu dengan cara metode internalisasi, yaitu cara mendidik peserta didik tidak hanya mengetahui agama, namun bagaimana peserta didik menjadi manusia yang taat beragama. Tawaran itu secara filosofi dijelaskan bahwa pembelajaran apa saja memiliki 3 tujuan,
yaitu pertama ada tahu, mengetahui atau knowing, di mana tugas guru adalah mengupayakan agar peserta didik mengetahui, memahami suatu konsep. Yang kedua, mampu melaksanakan atau mengerjakan yang diketahui atau doing. Yang ketiga, peserta didik menjadi orang seperti yang diketahui, itu artinya dia mampu untuk mengamalkan pengetahuan yang dipahami di dalam kehidupannya atau being. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pemaparan materi telah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.